Dendam kesumat amarah sangatlah menyakitkan, dan orang bersalah yang berkuasa. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama mengampunkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana orang dapat memohon Tuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan akhir hidup dan hentikanlah permusuhan. Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah, dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi, lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau akan mengurangi jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-obarkan pertikaian. Orang yang berdosa membangun orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang yang hidup dengan damai. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati
untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangmu akan melunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu itu akan dilunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah Tuhan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hati. Demikianlah sabda Tuhan.
Jakarta akan dilaksanakan pembatasan sosial skala besar. Akibat hal ini, tokoh-tokoh masyarakat saling bermusuhan. Tokoh-tokoh masyarakat sendiri bukan hanya saling bermusuhan, tapi saling merendahkan. Masing-masing mempertahankan kebenaran, tidak mau menyerah. Sehingga pada akhirnya penyelesaian pandemi di Indonesia tidak jarang diwarnai dengan perebutan kekuasaan, dipolitisasi. Masyarakat sudah sengsara, tetapi malah kesengsaraan masyarakat dipakai untuk perebutan kekuasaan. Tokoh-tokoh tidak saling mengampuni. Kalau kita lihat juga dalam kehidupan beragama, banyak orang menonjolkan rasa beragamanya dengan pakaian khusus, aksesoris. Mereka berdoa, datang ke gedung ibadah, bahkan dikumandangkan dengan pengeras suara. Tetapi nyata banyak orang beragama itu memusuhi sesama, menghancurkan sesama, merendahkan sesama. Agama tidak menjadi lagi sarana untuk persatuan dan persaudaraan, tapi sebaliknya menjadi alat perpecahan. Kita lihat juga di tengah-tengah masyarakat, partai politik, anggota-anggotanya saling merebut kekuasaan, saling merebut kekuasaan, saling merebut kepemimpinan dalam partai itu. Akhirnya terjadi permusuhan, akhirnya terjadi perpecahan. Satu pihak akhirnya tampil untuk membuat partai yang baru, partai pembaharuan. Tapi tidak ada saling mengampuni, tidak ada saling menerima. Yang ada hanyalah marah, pertikaian, dendam, dan seterusnya. Pertanyaan untuk kita, bagaimana kita orang Katolik? Apakah kita juga demikian? Kita dengar tadi dari bacaan Injil, kesaksian dari penginjil Santo Matius. Sekali berkata Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kata Yesus kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudara yang terkasih, kita ini orang berdosa. Tidak jarang kita melawan kehendak Allah. Tidak jarang kita tidak melaksanakan perintah-perintah. Dan akibatnya kita menderita. Kita bahagia. Dosa merupakan sumber penderitaan. Akibat dosa banyak manusia hidup dalam kemuraman, kemurungan, tiada sukacita dalam hidup. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, syukurlah
Allah kita senantiasa mengampuni kita, senantiasa menerima kita sebagai orang berdosa. Seperti kita dengar tadi dalam bacaan Injil dalam perumpamaan, seorang hamba yang mempunyai banyak hutang, dia datang bersujud kepada tuannya, mohon hutang-hutangnya dibebaskan. Dan Tuhan yang menunjukkan kepada Tuhan sendiri menerima dia, mengampuni dia. Allah kita juga demikian. Walaupun kita banyak dosa, banyak kelemahan, tetapi kalau kita kembali kepada Allah, kita menyesal dosa-dosa kita, kita mau hidup benar, maka Tuhan akan menerima kita. Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan mengembalikan hidup kita yang penuh penderitaan kepada hidup yang penuh kebahagiaan. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasih, kita juga harus bersikap demikian kepada sesama kita. Kalau Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni sesama yang menyakiti kita. Janganlah bersikap seperti hamba di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam bacaan Injil. Sudah diampuni oleh Tuhan dengan membebaskan hutang-hutangnya. Hamba ini menghancurkan sesama hambanya yang hanya berhutang sedikit. Dia marah, dia menghukum dia. Tidak jarang kita juga seperti hamba ini. Sudah diampuni oleh Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni sesama kita. Simpan marah sampai selama-lamanya, sampai mati, dendam kesumat sampai mati. Dan biasanya orang yang penuh dendam memang cepat mati juga. Mukanya tidak bahagia, mukanya senantiasa seperti singa. Kita seringkali lihat dalam keluarga suami istri, memang manusia adalah pembuat kesalahan, pasti kita suami istri. Tetapi seringkali yang terjadi adalah pertikaian, permusuhan, simpan marah, saling balas dendam antara suami istri, saling menceritakan keburukan pasangannya, tidak mau lagi sapa menyapa dalam keluarga, sehingga anak-anak menjadi korban karena menyaksikan orang tua yang saling dendam. Anak-anak mengalami kesengsaraan, tertekan secara psikologis, dan tidak jarang pada akhirnya suami istri bercerai dan mengatakan tidak cocok lagi, padahal sumbernya adalah saling dendam, sumbernya adalah dosa. Atau juga seringkali terjadi dalam keluarga, anak-anak tidak mau mengampuni orang tua. Mungkin bapaknya yang menyeleweng, bapaknya yang keras. Bahkan ada anak-anak bukan hanya tidak mau mengampuni, ada anak-anak yang malah membunuh orang tuanya, bapaknya atau ibunya, karena sakit hati. Tidak ada pengampunan dalam diri anak ini. Dan akhirnya tidak jarang keluarga itu bukan hidup seperti dalam surga, tapi hidup seperti dalam neraka, karena tidak saling mengampuni, tidak saling menerima.
Kita tidak suka di tengah-tengah masyarakat. Pertentangan antara kampung karena masalah tanah, masalah laut. Terjadi pertentangan. Seringkali terjadi pembunuhan. Tidak ada dialog. Penyelesaian masalah selalu dengan balas dendam. Bukan dengan kasih. Bukan dengan dialog. Menyedihkan kalau kita lihat juga di Maluku ini saling bertentangan, saling menghancurkan. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, tidak lama lagi ada pilkada 2020. Baru saja pencalonan sudah terjadi pertikaian antar calon-calon, antar partai politik, saling menghancurkan, saling mempertahankan. Kami hebat, kamu tidak hebat. Kamu partai politik kacangan, kami ini yang terhormat. Dan kali terjadi perpecahan dalam keluarga cuma karena perbedaan politik. Terjadi permusuhan. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, hari ini disampaikan kepada kita para pengikut Kristus, seperti Allah kita harus saling mengampuni. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada simpan marah, tidak boleh ada pertikaian. Bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup. Bukan berarti kita menutup masalah-masalah kita, membiarkan masalah kita. Tetapi jalan penyelesaian masalah ialah berdialog, saling menerima, saling mengampuni. Dan kalau demikian, walaupun kita hidup di tengah-tengah masalah, tetapi kita gembira, kita penuh pengharapan, kita optimistis. Seperti sekarang ini walaupun ada pandemi, kita tidak kehilangan pengharapan. Kita tahu bahwa memang berat menghadapi kenyataan ini. Kita tidak saling mempersalahkan pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga mempersalahkan rakyat. Dalam keadaan menderita ini, mari kita saling mengampuni, kita saling menerima. Kita dengar tadi Rasul Paulus mengatakan dengan bagus kepada umat di Roma, tapi juga untuk kita, saudara-saudari, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk diri kita sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita saling mengampuni, saling menerima. Dan ini yang penting, orang yang mengampuni sesamanya, hidupnya akan berakhir di dalam surga, bukan dalam neraka. Kita dengar tadi akan Injil, hamba yang tidak mengampuni akan diserahkan kepada al-bojo. Kita juga kalau tidak mengampuni, Tuhan marah dan kita akan diserahkan ke dalam neraka dan hancurlah kehidupan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan kata-kata yang bagus dari seorang filsuf Romawi, yakni Plato. Dia yang tersentuh cinta kasih dan belas kasih tidak akan berjalan dalam kegelapan. Atau kata-kata dari Santa Teresa dari Calcutta, jadilah ekspresi kebaikan Tuhan dan belas kasih Tuhan, kebaikan di wajahmu, kebaikan di matamu, dan kebaikan dalam senyum.
Dan akhirnya kata-kata dari karena gereja selalu mencari tempat belas kasih dan harapan, di mana setiap orang diterima, dicintai, dan diampuni. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.